Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran daring Al-Quran Hadis kelas 8 semester 1. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar secara jarak jauh atau online. Kita berdoa saja bersama-sama agar pandemi COVID ini cepat berakhir dan kita akan kembali melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Amin. Baik, Ibu ingatkan kembali, untuk absen hari ini, silahkan kalian mengabsen pada e-learning madrasah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada minggu lalu kita telah membahas materi mengenai bab 1, yaitu materi tentang hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. Nah, pada hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 2, di mana pada bab 2 ini kita akan membahas materi tentang infak dan sedekah sebagai sikap peduli kepada sesama, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian infak dan sedekah. Kedua, peserta didik dapat mampu menerjemahkan dan menganalisis Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan keterkaitan Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah dan menyajikan dalam bentuk tulisan. Sebelumnya, tahukah kalian nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu sangatlah banyak. Jika kita ingin menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan pernah dapat untuk menghitungnya. Salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Bentuknya banyak, bisa berupa kesehatan, harta, akal pikiran, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat tersebut? Apakah ada bagian hak orang lain dari rezeki yang kita dapatkan? Nah, bagaimana makna berbagi pada Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18? Nah, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian infak. Menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Adapun menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jadi, yang dimaksud infak di sini ialah merupakan amal sosial sukarela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin dikeluarkan. Yang kedua, pengertian sedekah. Sedekah memiliki arti yang luas yang bersifat materi dan non-materi.
Sedekah itu merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih luas lagi, pengertian sedekah itu meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun sebagai sedekah. Membuang ranting atau duri dari jalan pun itu dinamakan sedekah. Dalam bersedekah itu, kita dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak berinfak dan bersedekah, yakni yang pertama, ketika kita ingin berinfak dan bersedekah, hendaklah dengan harta yang baik, sebagaimana yang tertera pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Nah, selanjutnya ketika kita hendak berinfak dan bersedekah, hendaklah dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana yang termaktub pada Quran Surah Yusuf ayat 11 yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Selanjutnya, makna berbagi dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18. Baik, terlebih dahulu kita baca ya bersama-sama Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Shadaqallahul Azim. Berikutnya, penjelasan mengenai isi kandungan Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Pada ayat 15 ini, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa sesungguhnya Allah mengingkari pernyataan orang-orang yang memandang bahwa ketika diluaskan rezeki, maka itu adalah kemuliaan. Sesungguhnya terkadang diluaskan rezeki sebagai bentuk ujian Allah pada hambanya. Apakah ia masih dalam sebuah ketaatan atau malah akan menjadikan lupa padanya? Pada ayat 16, Allah menguji dan mencoba dengan kesempitan rezeki. Bukan berarti Allah ingin menghinakannya, akan tetapi sebuah ujian apakah ia akan senantiasa bersabar atau tidak. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang ia kehendaki. Pada ayat 17 ini, Allah membantah cara berpikir orang kafir bahwasanya kalau kaya dimuliakan dan kalau miskin itu dihinakan, karena harta bukanlah ukuran kemuliaan dari kehinaan. Sesungguhnya Allah memberi harta kepada siapa yang disukainya dan juga kepada orang yang tidak disukainya. Dan Dia menyempitkan rezeki terhadap orang yang disukainya dan juga terhadap orang yang tidak disukainya. Dan apabila ia diberi kekayaan, hendaknya ia bersyukur. Dan apabila dia mendapat kemiskinan, hendaknya ia bersabar dan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Pada ayat ke-18 ini ditegaskan bahwa adanya di antara kamu tidak memerintahkan orang lain untuk memberi santunan kepada orang-orang fakir dan miskin, dan sebagian dari mereka tidak menganjurkan hal ini kepada sebagian yang lainnya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Ibu harapkan kalian menonton dengan sungguh-sungguh video yang Ibu tayangkan berikut ini.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, udah azan maghrib is. Ngaji kita lanjut besok ya. Mari ke musola, kita sholat berjamaah. Iya Kang Topan, mari. Lumayan, bisa buat jajan, beli kuota, dan bisa buat doa. Wih, uang Adin banyak sekali ya. Sudah sedekah belum, Din? Ngapain sedekah? Orang yang sudah kaya aja nggak mau sedekah. Ngapain aku yang masih kecil sedekah? Makanya kita dari kecil belajar bersedekah, biar nanti kita tua terbiasa bersedekah. Nggak mau ah, nanti uang saya berkurang. Ih, nggak gitu, Din. Kata Kang Topan, beramal atau sedekah itu ibarat kamu menanam sebuah biji. Dari sekian banyak biji yang kamu miliki, ketika biji tersebut tumbuh dan berbuah, maka akan menghasilkan ribuan biji untukmu. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk penugasan hari ini, sebelumnya kan Ibu ada menayangkan sebuah video. Nah, silahkan kalian analisis dan cermati video tersebut. Lalu, tugas kalian adalah pelajaran apa yang dapat kalian ambil setelah menonton video tersebut. Silahkan kalian ungkapkan dan catat di buku catatan. Setelah selesai, nanti foto lalu kirim ke WA pribadi Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai yang pertama, pengertian infak dan sedekah. Kemudian yang kedua, Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak dan sedekah. Nah, jadi infak itu ialah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Kemudian, sedekah itu adalah suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk minggu depan kita masih mempelajari materi di bab 2. Nah, untuk minggu depan itu kita akan membahas mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang sedekah dan infak. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ibu akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu pada pembelajaran minggu depan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.